Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 9 Maret 2024 ya, di mana ya lumayan kita udah dapat banyak sekali data penting di perdagangan satu minggu terakhir, teman-teman, dan kita akan masuk weekend. Biasanya market akan mulai ada gejolak ya, entah itu ada yang mulai taking profit, ada yang mulai baru masuk beli, teman-teman. Jadi fluktuatif sekali market, berpeluang terjadi di hari Sabtu ini, dan ketika kita sudah masuk weekend, biasanya volume perdagangan akan turun karena banyak hedge fund, investor besar itu libur, teman-teman, di weekend. Jadi siap-siap mengalami ledakan penurunan volume yang terjadi pada perdagangan. Jadi kalau kita lihat dari posisi news kemarin ya, ada beberapa data penting, salah satunya Fed balance sheet, di mana Fed balance sheet menunjukkan tren sedikit kenaikan tipis, teman-teman, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Kemarin ada Presiden Joe Biden, sini ada pidato. Selain itu juga ada data soal non-farm payroll untuk Amerika Serikat di perdagangan kemarin, yang overall non-farm payroll-nya bagus ya buat market, khususnya market dari indeks dolar, teman-teman. Dan itu beberapa sentimen di hari kemarin. Hari ini nggak terlalu banyak sentimen. Market juga bakalan closing. Ini ada potensial rilis data CPI and PPI untuk China. Tapi biasanya data dari China ini seringkali mundur, teman-teman. Jadi barangkali kalau nanti ada rilis data ya mungkin akan sedikit memberikan fluktuatif pada market. Oke, itu dari kalender ekonomi. Kita lihat kondisi dari hedge fund, teman-teman. Beberapa perusahaan sudah meluncurkan ETF Bitcoin mereka kayak Grayscale, BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan. Dan yang paling ketara adalah Grayscale itu masih dalam posisi distribusi. Ya, kali ini distribusi disebabkan karena adanya likuidasi yang dilakukan oleh Gemini terkait dengan kasusnya dengan Genesis. Teman-teman, ada sedikit outflow yang terjadi karena dari Gemini dan Genesis sendiri itu punya aset berupa ETF, ya ETF Grayscale ini, Bitcoin Trust gitu, teman-teman. Grayscale Bitcoin Trust itu dilikuidasi, dijual kepada investor ya, karena memang untuk membayar para kreditur. Makanya ada outflow yang terjadi di sini senilai 374 juta, teman-teman. Cukup tinggi ya. Sementara itu BlackRock masih tetap mengakumulasi sebanyak 244 juta. Sementara Fidelity itu mendapatkan inflow yang lebih besar dari BlackRock kali ini, ada di 473,6 juta, teman-teman. Lumayan signifikan inflow yang terjadi pada banyak sekali hedge fund. Jadi posisi market, khususnya Bitcoin, itu masih bakalan strong karena ya investor-investor besar ini masih dalam proses pembelian atau akumulasi. Nah, data dari CryptoQuant yang terbaru itu memberikan outlook sinyal overheating dan resiko koreksi yang tidak boleh diabaikan. Meskipun momentum bullish di beberapa indikator masih memberikan sinyal yang potensi overheating. Jadi ini adalah beberapa data yang diberikan, teman-teman. Jadi ketika market dalam posisi yang bull ya, teman-teman, ditandai dengan warna orange, ini biasanya akan mengarah ke posisi overheating, seperti yang terjadi pada fase sebelum-sebelumnya. Pergerakan Bitcoin mengalami overheating ketika dia sudah masuk ke fase merahnya, teman-teman. Jadi saat ini kita masih dalam fase orange, fase bull, belum overheating, tapi kita ada potensi untuk masuk ke sana. Jadi teman-teman jangan salah sangka dulu, oh Bitcoin akan koreksi. Belum tentu, teman-teman. Ini baru indikator saja. Ibaratkan teman-teman naik motor, indikator kalian udah menunjukkan, wah ini udah mau mendekati fase panas nih, overheating, teman-teman. Jadi ada baiknya buat istirahat dulu, cooling down dulu, ya kan? Itu kalau teman-teman mungkin yang suka mudik jarak jauh ya, biasanya kan pakai motor atau pakai mobil biasanya ada indikasi overheatingnya, teman. Nah itu kurang lebih posisi yang tercerminkan pada indikator Bitcoin kali ini. Kemudian juga ada data soal miners yang saat ini lagi dalam proses profit.
Jadi mewaspadai adanya aksi taking profit yang dilakukan oleh miners, apalagi, ketika mereka udah profit mereka juga harus bayar listrik, teman-teman, bayar biaya pemeliharaan alat-alat mining mereka. Jadi ada potensial mereka akan, mengambil, profit sebagian meskipun tidak semua ya. Jadi itu ada potensial-potensial koreksi yang bisa terjadi pada market. Nah, selain itu juga ada data dari JP Morgan terkait dengan ekspektasi banyak orang yang, katanya berlebihan dan tidak unrealistis, teman-teman. Banyak orang yang berpendapat bahwa Bitcoin ini bisa menggantikan aset gold sebagai portfolio yang memang sudah sangat-sangat, apa ya, bisa dibilang dipercaya, teman-teman. Jadi terlalu berlebihan menurut JP Morgan. Melalui penjabarannya sih itu ya, kita bisa melihat memang, dari dulu sikap dari JP Morgan ini agak anti sama sama Bitcoin, cuman belakangan ini dia udah mulai kendor, teman-teman. Jadi untuk mempertahankan posisinya sendiri, pendapatnya sendiri, dia masih tetap sedikit, ibaratnya apa ya, sentimen lah terhadap aset Bitcoin. Kemudian dari berita yang lain ini ada berita bagus dari BlackRock yang punya rencana untuk membeli ETF Bitcoin untuk dana alokasi globalnya. Jadi kan BlackRock ini adalah manajer investasi. Dia menawarkan nih, wah siapa yang mau beli obligasi, reksadana obligasi ditawarkan oleh BlackRock. Nah, ini adalah salah satu rencana yang mereka akan bikin, yaitu menjadikan ETF Bitcoin ini sebagai alokasinya. Let's say kalau mungkin ada ya sebuah produk investasi gitu, penggabungan mungkin antara reksadana, saham dan juga obligasi itu bisa di-combine dengan ETF Bitcoin masuk ke salah satu aset alokasinya. Itu kurang lebih penggambaran dari yang diinginkan nih oleh BlackRock sendiri, teman-teman. Jadi ini menarik, akan tentunya ada potensial adopsi yang lebih besar lagi, teman-teman, untuk Bitcoin ke depan. Lalu, teman-teman, ini ada, SEC ya, SEC yang akan mengambil decision, menunda, teman-teman, menunda, decision-nya terkait dengan option ETF option yang sekarang sudah, diajukan sebagai salah satu proposal, salah satu produk, turunan, teman-teman, atau yang kita sebut sebagai derivative product ya, yang bakalan listing di, New York Stock Exchange, Nasdaq, dan kawan-kawan, teman-teman. Jadi lagi ditunda ya option buat ETF. Nah, kalau option ini sampai, bisa atau diperbolehkan, maka akan terjadi, fluktuasi lagi terhadap market, teman-teman. Karena kan yang namanya option ada, call sama put ya. Jadi ada ibaratnya kalau di futures itu ada long, ada short. Jadi ada short-nya ini yang bisa menjadi salah satu, pertimbangan juga buat teman-teman. Maka akan terjadi fluktuasi yang terjadi, berpotensi terjadi pada market ke depannya. Lanjut teman-teman, kemarin, Jerome Powell kan dapat speech, 2 hari lalu ya, dapat speech, kemudian ada salah satu wartawan yang menanyakan terkait dengan bagaimana dengan CBDC. Nah, Jerome Powell memberikan pandangannya terkait dengan SEC yang mengatakan tidak hampir mengejar CBDC dulu, tidak akan mematai-matai orang Amerika Serikat. Jerome Powell mengatakan bahwa lembaganya belum membuat rekomendasi apapun terkait dengan koneksi CBDC. Jadi belum ada komen nih, lebih banyak dari Jerome Powell. Tuh teman-teman. Kemudian ini ada terkait dengan, ya semacam prediksi ya dari data on-chain and AI, teman-teman, di mana kondisi dari pergerakan market kripto overall sekarang lagi dalam posisi profit, khususnya dari Bitcoin yang sudah mengalami rally lumayan signifikan. Jadi makin banyak orang yang mengalami profit di market kripto, dilihat dari indikasi chart di sini, teman-teman. Dan ini sebenarnya merupakan berita bagus ya, di mana Bitcoin sudah, menyamai all time high sebelumnya di tahun 2021, teman-teman. Dan ya, pergerakan Bitcoin kali ini tentunya belum ada koreksi yang berarti pada Bitcoin. Jadi sebenarnya kita lagi coba mencari di mana titik kira-kira Bitcoin ini bakalan, mencapai titik tertinggi dalam kenaikan kali ini. Jadi itu yang kita bisa temukan untuk, CryptoQuant ini ya, rilis data dari CryptoQuant. Kemudian ada berita terbaru datang dari Binance Lab yang kabarnya berinvestasi dalam 7 project.
yang memiliki kinerja terbaik dalam musim ke-6, teman. Ada Cellula namanya, ada Derivio, Ethena, NFP, Prom, kemudian ada Q&A3, ada Shogun, ada Yuxu. Itu beberapa project yang lagi diinvest oleh Binance Lab baru-baru ini. Jadi let's say kalau nanti ada indikasi listing koin-koin tersebut berpotensi bagus, teman. Berpotensi ya. Kemudian datang dari private token sales yang akan dilakukan oleh OP Optimism kepada para DAO mereka. Itu akan ada sekitar 19,5 juta OP token yang bakalan dijual, teman-teman. Dijual untuk private token sales, namun token yang dijual tersebut akan di-lock ya selama 2 tahun. Baru akhirnya boleh diperdagangkan. Jadi ini kesempatan buat komunitas foundation untuk melakukan pembelian dengan harga yang cenderung lebih murah daripada harga pasar biasanya, tapi dengan catatan mereka harus lock. Jadi itu ya, ada private sales buat DAO daripada Optimism. Next, kita akan lihat gimana sih kondisi dari market, khususnya Bitcoin pada perdagangan kali ini. Bitcoin di perdagangan kemarin itu kembali naik sampai level 69 ribuan, bahkan di beberapa exchange mungkin sudah naik sampai 70 ya, 70 ribu, dan overall kita belum closing time frame daily, dan kita lagi dalam posisi resistance yang cukup strong kali ini, teman-teman. Bitcoin kembali akhirnya kena reject, turun sampai 68 ribuan something di perdagangan per video ini dibuat. Dari beberapa indikator seperti MACD ini masih rally bullish dengan sangat baik. Kemudian dari volume perdagangan masih sangat-sangat tinggi, smart money-nya masih sangat-sangat tebal. Jadi indikasi yang masih positif, berpotensi masih akan terjadi pada Bitcoin belakangan. Dari segi jangka pendek, di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin juga masih dalam fluktuasi yang cukup tinggi, teman-teman. Ya, di mana volume smart money sebenarnya masih lumayan bagus pada Bitcoin. Kemarin juga ada BTC Dominance yang masih mengalami kenaikan. Ya, beberapa altcoin kemarin dapat momentum yang baik, bahkan Ethereum hampir menyentuh 4.000 di perdagangan kemarin, masih dalam tren yang sangat-sangat baik. Adapun beberapa token lain kayak BNB juga masih dalam tren rally yang lumayan signifikan. Beberapa altcoin udah mulai koreksi ya, INJ di luar ekspektasi saya turun, teman-teman. Kemudian Render justru masih tetap strong berada di kisaran $10. WLD yang kemarin sempat koreksi agak sedikit ada kenaikan. Kemudian Manta masih tetap strong berada dalam level $3,5. Dan beberapa koin banyak yang akhirnya korektif, teman-teman. Jadi ini fase weekend, fase yang menurut saya sangat-sangat beresiko. Ada banyak investor yang pengen libur, mereka akan taking profit sementara. Ada juga investor yang mau masuk. Nah, tinggal mana yang lebih kuat, buyers atau sellers. Kalau buyer lebih kuat, maka ada potensi kenaikan. Mungkin masih bisa terjadi pada pergerakan Bitcoin. Kalau sellers yang lebih kuat, maka akan ada potensial koreksi yang berpeluang terjadi pada market. Lalu di time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, ada tekanan jual. Nah, ini udah mulai ada tekanan jual karena memang itu hal yang wajar terjadi pada weekend, teman-teman. Ya, bantingan sedikit ya yang terjadi pada Bitcoin. Teman tetap harus waspada. Dari beberapa indikator kita sudah bahas tadi adanya potensial overheating. Itu beberapa altcoin juga udah banyak yang di taking profit ya. Doge kemarin agak sedikit naik. Shiba Inu juga agak sedikit naik kemarin. Jadi masih dalam rangka koreksi sepertinya untuk beberapa market, teman-teman. Buat Bitcoin ya paling gitu aja. Tetap hati-hati kemanapun arah Bitcoin. Kita belum sama sekali koreksi. Ditakutkan memang overheating ini bisa menyebabkan koreksi dadakan yang bisa terjadi tanpa banyak indikasi-indikasi. Tapi kalau kita lihat dari indikasi candle-nya, so far masih tetap baik kok, teman-teman. Belum ada indikasi pembalikan arah dari time frame weekly, daily, bahkan 4 jam pun dari Bitcoin sendiri masih cenderung positif untuk sekarang ini. Cuman tetap saya wanti-wanti buat waspada dengan kondisi saat ini untuk market.
Ya gitu aja, kongres buat teman-teman yang udah cuan ya, dan kita, juga ada hari raya Galungan dan Kuningan, tepatnya hari ini ada hari raya Kuningan buat teman-teman yang di Bali, selamat merayakan. Kemudian kita juga akan masuk, ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim ya, kemudian juga ada hari raya Nyepi, jadi saya mau siap-siap teman-teman, jadi videonya gitu aja dulu, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat untuk update berita-berita terbaru. Dan juga kalau ada info-info menarik, aku juga akan posting di komunitas Telegram bagi teman-teman yang punya Telegram, yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.